Kegiatan hari ini adalah mencoba mereview tugas yang sudah kalian kumpulkan, yaitu kalian mensketsa atau perbandingan ukuran antara tubuh kalian dengan standar. Dalam pengertian standar adalah standar yang termuat di dalam data arsitek. Semalam saya mendapatkan dari Bu Rizka data arsitek yang versi bahasa Indonesia. Memang scan-scanan sih. Saya sudah masukkan ke Google Form di teori dan metode perancangan atau di perancangan arsitektur 2. Jadi silahkan kalian baca-baca karena udah versi bahasa Indonesia, meskipun kalau saya pribadi jujur lebih nyaman untuk membaca yang bahasa Inggris. Karena terjemahan bahasa Indonesia kalau buat saya ada beberapa titik yang justru membuat bingung. Kata-kata, pemilihan kata-katanya segala macam membuat bingung. Oke, kita coba mulai masuk ke mereview beberapa. Saya random aja, saya ngambil seperti biasa, saya random tugas kalian yang masuk ke Google Drive. Ini punya Aldi, kayaknya nanti tolong Aldi kalau ada di sini ya, tolong nanti diulang lagi fotonya, tolong lebih jelas atau sketsanya diperjelas. Karena jujur saya kesulitan untuk membaca ukurannya. Di tugas ini menjadi unik dan menjadi penting adalah perbandingan ukurannya. Kalau seperti ini ada beberapa yang juga tidak jelas. Saya nggak hafal nama-namanya, tapi kalau model katakanlah apa yang kalian kumpulkan seperti ini, tolong diperjelas lagi, baik secara sketsanya atau ukurannya atau nanti teknik fotonya. Nggak perlu buru-buru, silakan diperbaiki aja. Yang lama nggak perlu dibuang, dimasukkan aja file baru di folder yang tugas 3. Oke, ini Aldi ada, ini bukan hanya Aldi, ada beberapa yang seperti ini. Yang saya kesulitan membacanya. Terutama kalau toh ada beberapa yang sketsanya jelas tapi angka ukurannya agak susah dibaca. Kenapa itu menjadi penting? Karena ini contoh yang cukup nyaman untuk saya baca. Ini punyanya Husnul. Dan dari ukuran atau sketsa ini saya jadi tahu kalau tingginya hanya 140. Benar Husnul? Ada Husnul? Bisa respon? 154 Pak. Ini kok 140. Ini kan tinggi. Oh iya Pak. Oke, ini perbandingannya jadi unik. Saya juga jadi baru tahu standar. Saya kaget juga, jujur kaget. Data arsitek itu standarnya tingginya 190. Ini orang dari mana 190, 193 untuk tingginya. Nanti ada penjelasan di bawahnya kenapa sampai setinggi itu. Dan rata-rata sih mengatakan bahwa memang standarnya itu standar orang Eropa dan segala macam yang perlu ada justifikasi. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan yang mendasar dari ukuran-ukuran. Itu kenapa juga ukuran perabot kita kadang-kadang juga nggak tepat gitu loh. Kalau yang handmade biasanya sudah ada penyesuaian dengan kondisi tubuh orang Indonesia. Oke, ini punya Fausan. Ada Fausan? Hadir Pak. Oke, benar ya 160 ya tingginya ya? Iya Pak. Oke, ini kira-kira kalau tadi iseng-iseng saya ngitung berarti dari 193 ke 160 itu sekitar standar itu harus dikali 0,7 sampai 0,8.
Jadi standar yang ada di data arsitek, tapi kalau punya OSNUL itu sampai tadi 0,9, 0,8 sampai 0,9. Jadi standar yang ada di data arsitek harus dikali angka penyesuaian lah. Kalau punya Pausan ini sekitar 0,6, 0,7, 0,8. Jadi itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa standar itu perlu ada angka koefisien istilahnya itu kan. Kalau di matematika itu angka koefisien untuk menyesuaikan ukuran data arsitek ke ukuran orang normal kita. Orang normal di Indonesia itu kan tingginya sekitar 165 sampai 170, 75 gitu. Tapi ya nanti ada yang badannya cukup besar. Itu yang agak beda. Oke. Ini punya Hikmah. Halo, ada? Hikmah Alia. Random aja sih. Kalau nggak ada juga nggak masalah. Tingginya 155. Ini pergerakannya benar hanya 20 cm. Saya nggak yakin deh. Kalau ini 30, karena gini, mungkin tubuh kita kalau 20 itu kan satu keramik ukuran 20 kali 20. Apakah memang si Hikmah ini bisa berdiri di ukuran keramik 20 kali 20 secara tegap gitu. Kayaknya yang 30 cm ini masih berlaku untuk seluruh orang di dunia, katakanlah seperti itu. Ini menjadi penting ukuran ini ketika saya coret di sini. Jadi yang ini menjadi penting ketika kalian mencoba atau mulai merancang tapakan untuk anak tangga. Coba bercoret-coret di sini. Anak tangga itu kan gini. Ini biasanya untuk lebar kaki kita, lebar telapak kita. Yang paling nyaman biasanya kemudian tukang atau bukan ukuran standarnya biasanya 25 sampai 30. Dan ketinggiannya itu biasanya ya nyaman itu 17 sampai 20. Cuman kadang tukang itu cari gampangnya. Ini cerita di lapangan ya, bukan standar. Tukang cari gampangnya, biasanya dihajar 20 kotor. Dalam pengertian ini 20 untuk keramiknya. Kan ada keramik 20 kali 20. Dia nggak mau motong gitu. Plus ada acian, ada segala macam. Jadi biasanya ini kemudian bersihnya sekitar 21 sampai 22. Efeknya adalah kita melangkahnya enggak nyaman. Efek selanjutnya, kalau tangganya cukup tinggi, itu kakinya capek. Kita lelah gitu untuk naik ke atas. Ukuran 17,5 sampai 20 itu udah maksimal banget. Biasanya cuma 19. Itu untuk kenyamanan kita melangkah, kenyamanan kita menaiki tangga. Dan juga ukuran 25 sampai 30 juga untuk sebenarnya untuk keselamatan juga. Nah, ini ukuran ini yang kemudian berguna. Termasuk juga nanti ukuran di yang seperti ini. Kenapa ini penting? Ini karena akan mempengaruhi
mempengaruhi punggung kita. Jadi seberapa sih dengkulnya seperti itu, terus tangannya seberapa, terus ini biasanya kan kemudian ngambil barang. Nah, punggungnya ini pengaruh. Sama juga yang ini. Sama juga yang ini. Kalau ini terlalu rendah katakanlah seperti ini, orang kan terpaksa dia harus bungkuk. Nah, ini punggungnya. Jadi ukuran-ukuran ini itu tidak hanya sekedar mengukur kemudian mengadi-ngadi, mengada-ngada aja, tapi ada maksudnya. Kaitannya dengan kenyamanan, pasti itu kenyamanan. Yang kedua juga kaitannya dengan kesehatan punggung, kesehatan tulang dan segala macam. Oke. Kita lanjut. Ini punya Davin. Mulai agak tinggi, sekitar 173. Terus juga kalau bungkuk ini sudah mendekati, katakanlah ini 0,8, 0,9 dibanding dengan standar. Itu. Dan kalau kemarin bicara tentang ruang TV, kita nonton TV dan segala macam, itu kan kaitannya juga dengan yang ini, posisi duduk yang seperti ini. Ini kemudian ada katakanlah TV-nya di sini, sehingga straight lihatnya langsung terlihat di TV. Kaitannya gitu. Jadi perabot, ukuran itu kaitannya juga dengan kenyamanan tubuhnya dalam melakukan sebuah aktivitas. Itu maksud dari tugas ini, kita coba lebih detail melihat bagaimana ukuran itu satu mempengaruhi perabot, kemudian membandingkan dengan ukuran kita sendiri, dan kaitannya juga dengan standarnya. Oke, ini punya Tria 163, tingginya lumayan. Range-nya lumayan lebar ya ternyata. Dari ada yang 150-an, ada yang 160-an, sampai 170. Kalau nggak salah ada yang 180. Nggak salah. Kemarin sempat lihat sekilas. Oke, ini punya Bimo. Sesuai dengan namanya, benar kan? Ternyata tingginya juga lumayan. Bimo ada ya? Bimo Andreas. Hadir. Ya. Benar ya, 180 ya? Iya, Pak. Oke. Jadi cukup besar kalau dibandingkan dengan ukuran standarnya. Paling koefisien yang harus dikali atau angka koefisiennya 0,9 sampai 0,95 dirimu itu terhadap ukuran yang ada di data arsitek. Gitu. Ini menariknya di situ. Jadi range kelas ini ternyata ukurannya cukup lebar. Artinya dalam pengertian lebar itu dari yang 150-an sampai yang ada yang 180-an. Dulu pernah ada mahasiswa yang tingginya itu 185, hampir tembus 190 itu ada. Efeknya adalah di studio dia paling tersiksa, kursinya paling tidak nyaman untuk dia, agak repot duduknya dan segala macam. Oke, lalu kita coba lihat sebenarnya kenapa sih standar-standar itu bisa sangat berbeda. Kalau kalian perhatikan di data arsitek, ada catatan yang menarik bahwa ini, reader should note that the majority of the material is from European contributor. Artinya ini standar-standar yang diteliti oleh ahli orang Eropa terhadap partisipannya orang Eropa. Jadi ini yang
perlu kita cermati lebih lanjut. Bahwa memang data arsitek ini dibuat di Eropa dan partisipannya orang Eropa, sehingga memang kalau kita bandingkan dengan tubuh kita orang Asia itu memang jauh. Kita perlu ada koefisien, angka koefisien untuk menyesuaikan. Zaman saya dulu kuliah itu dosen saya mengatakan tolong dikalikan 0,8 sampai 0,9. Tergantung nanti pada generasi yang mana. Kebetulan waktu itu memang kelas saya, angkatan saya, itu rata-rata tinggi tubuhnya dan besar tubuhnya itu sekitar 160 sampai 170. Jadi biasanya pakai 0,8. Nah di kalian mungkin ini saya belum merata-rata semuanya ya. Jadi silahkan diperkirakan mungkin ya sama sih. 0,7, 0,8, tergantung nanti ada beberapa, karena ada beberapa generasi yang saya pernah menghadapi generasi yang tingginya luar biasa di atas 170 semua gitu loh, di prodi arsitektur gitu. Jadi kalau masuk kelas itu kayak masuk ke klub basket gitu. Saya ngajarnya agak ribet gitu. Apalagi kalau di studio gitu. Benar-benar dikerumuni oleh para giant. Jadi cukup tinggi. Angkanya jadi 0,8, 0,9. Mungkin di kelas ini kalau rata-rata tidak terlalu tinggi bisa 0,7, 0,8. Jadi data arsitek ini kita bisa sikapi lebih lanjut. Kita bisa berpikir lebih kritis lagi bagaimana menggunakan data arsitek ini. Kemudian di versi bahasa Indonesia lebih jelas lagi bahwa standarisasi itu dilakukan di Jerman, dilakukan terhadap orang Jerman. Itu kenapa saya nggak kaget ketika tingginya menjadi 190-an dan mulai dilakukan penelitiannya sejak tahun 1936. Apa yang terjadi di dunia Eropa 103 tahun 1936, kalau tidak salah, semoga saya mungkin ada dari kalian yang lebih paham sejarah perang dunia pertama dan kedua. Kalau tidak salah ini terjadi setelah perang dunia pertama, sebelum perang dunia kedua. Apa yang terjadi di Eropa pada saat itu? Pada saat itu Eropa mencoba merekonstruksi Eropa dalam pengertian dia merombak cara hidupnya. Efek dari perang kalau kalian belajar sejarah perang dunia pertama itu merupakan perangnya pendek, tapi sebelum perang dunia pertama itu banyak perang yang terjadi di Eropa terkait dengan penguasaan wilayah. Lalu dimulai tahun sebelum atau sesudah perang dunia pertama, Eropa kemudian menjadi negara-negara industri. Karena negara industri mereka perlu standar baku supaya produksi industrinya bisa digunakan. Artinya mebel, kemudian bahan bangunan dan segala macam itu punya standarnya. Punya acuan standarnya yang kemudian bisa diproduksi secara massal. Kalian coba bayangkan kalau tidak ada standar, maka perlu kerja kerajinan, perlu kerja tukang yang custom made. Jadi perlu disesuaikan dengan kliennya, dengan yang akan duduk. Yang seperti kita lakukan di PA2, kita melihat orangnya seperti apa, kemudian duduknya bagaimana. Itu akan mempersulit proses produksi industrial. Produksi industrial itu lebih mengutamakan produksi massal, sehingga mereka perlu standar. Katakanlah orang duduk itu lebar dudukan untuk meletakkan bagian bawah kita, pantat,
paha dan segala macam itu berapa. Perlu ada standar. Sehingga itu akan membuat nyaman dari keseluruhan manusia, katakanlah seperti itu. Jadi standar itu mengeneralisir ukuran tubuh manusia, sehingga muncullah data arsitek. Ini salah satu latar belakang kenapa ada data arsitek. Kemudian juga sebagai latar belakang, kalau kalian belajar sejarah arsitektur, itu latar belakang munculnya arsitektur modern yang sampai sekarang kalian nikmatin. Kalau kalian mulai belajar struktur, dikenal dengan modul. Modul juga dikenal atau didasari oleh standarisasi. Kenapa sih besi itu panjangnya kalau besi tulangan itu panjangnya 12 meter. Atau besi baja profil I itu panjangnya 6 meter. Kenapa sih plywood atau triplek katakanlah yang 5 mili, 8 mili itu ukurannya 120-240 cm. Itu efek dari sini, efek dari standarisasi yang diperlukan untuk industri. Jadi ini sedikit latar belakang kenapa muncul data arsitek, dan dari tugas yang 3 ini kalian bisa bersikap bagaimana menggunakan data arsitek untuk katakanlah proses perancangan orang Indonesia atau proses perancangan klien-klien kita. Perlu ada sikap tersendiri dalam memahami data arsitek. Lalu memang di data arsitek versi bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Indonesia sudah dikatakan, jika berbeda maka kepada perancang diperlihatkan dari mana pengukuran tersebut diambil dan perlu disikapi lebih lanjut. Ini penjelasan bahwa data arsitek itu berguna untuk apa. Perancang harus tahu ukuran alat, pakaian dan segala macam, pasti. Kemudian perancang harus tahu tempat yang dibutuhkan manusia di antara mebel, dapur, gudang dan segala macam. Ini yang kita lakukan di PA2 dan di mata kuliah ini, mata kuliah teori dan metode perancangan. Jadi perancang juga harus tahu bagaimana mebel itu cocok agar manusia dapat memenuhi tugasnya di rumah tangga, di tempat kerja lah, di ruang hidupnya. Jadi data-data arsitek ini kita harus sikapi lebih bijak, bukan hanya sekedar mentah-mentah digunakan. Dan itu catatan yang ada di bagian awal dari data arsitek versi bahasa Indonesia. Silakan kalian baca sekilas saja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu mendalam, tapi dari situ kita bisa paham, kalian juga bisa paham bagaimana menggunakan data arsitek dan kemudian bersikap lebih lanjut. Oke. Sebenarnya hal tentang pengukuran sudah dilakukan sejak lama. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kaitannya dengan Da Vinci Man yang dibuat oleh Vitruvius Man yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, kemudian modulor yang dilakukan oleh Corbu. Jadi ukuran tubuh manusia itu menjadi titik fokus utama dalam proses perancangan. Karena yang dilayani dalam proses perancangan arsitektur adalah kegiatan atau aktivitas manusia. Seperti yang kita lakukan di PA2. Oke. Lalu kalau ada yang bertanya, Pak, apakah di Indonesia tidak ada bakuan atau tidak ada hal tentang ukuran tubuh? Ada. Di Bali kita mengenal ukuran ini, atau ada aturan yang namanya Astala Kosala Kosali. Saya tidak memperdalam lebih lanjut, tapi sekilas bahwa Astala Kosala Kosali itu merupakan cara menata lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci. Dan ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran tubuh si empunya rumah, atau kalau bangunan suci adalah pendeta atau penanda yang bertugas di tempat suci itu, di pura itu. Jadi ada yang disebut dengan ini. Ada aturannya, kalian bisa browsing lebih lanjut untuk belajar, dan
menariknya adalah benar-benar mengacu pada tubuh si empunya. Jadi kalau yang punya rumah itu ukurannya katakanlah yang tinggi badannya 180, beratnya sekitar 90 gitu ya, memang kemudian pintunya sangat lebar, bukan lagi pintu yang kecil. Tapi kalau yang punya rumah ukurannya cukup tanda kutip mini, katakanlah tingginya 150, kemudian beratnya tidak terlalu besar dan segala macam, ya ukuran pintu utamanya dan keseluruhan bangunannya juga akan menjadi lebih kecil. Ini kaitannya dengan kenyamanan rumah itu, karena ukurannya diambil dari si pemilik rumah itu. Ini di Bali. Kemudian di Jawa juga ada yang disebut dengan petungan. Petungan mengakomodasi kembali lagi ke tubuh manusia, si empunya, yang kemudian kaitannya dengan struktur utamanya. Jadi yang di sebelah kanan itu istilah-istilah untuk struktur di rumah Jawa. Yang dasar perhitungannya, dasar pengambilan ukurannya adalah dari si empunya, si yang punya rumah. Ini saya tidak akan membahas lebih lanjut karena ini akan bahasan tersendiri. Kebetulan di mata kuliah di program studi juga tidak ada yang tentang ini. Mungkin akan diperdalam di mata kuliah pilihan struktur tradisional dan segala macam, mungkin akan mengarah ke situ, tapi bukan wewenang saya. Kebetulan ada Pak Iwan kalau nggak salah yang akan menggawangi tentang struktur tradisional. Oke. Lalu kaitannya dengan tugas tadi, kaitannya dengan pergerakan, kemudian kaitannya dengan standar tadi, apa kaitannya dengan besaran ruang, apa kaitannya dengan ruang aktivitas kita. Itu kalau kita lihat standar-standar ini, kalau tadi standar ketika orang itu diam dan cenderung personal, jika kemarin ada bahasan tentang ruang personal, sedikit mengulas tentang bahasan ruang personal. Namun ketika bahasan tentang aktivitas dan besaran ruang, kita akan melihat tidak hanya person tunggal, tapi kita juga memperhitungkan berapa banyak orang yang akan beraktivitas di tempat tersebut. Dan itu efeknya punya konsekuensi ukuran yang berbeda. Seperti ini. 135 untuk sisi hanya orang, 165 untuk satu orang, tapi ketika ketemu dua orang berdampingan, lebarnya dari 111,5, kalau 3 orang 170. Gitu. Kalau saya sih biasanya orang Indonesia 160, kalau 2 orang 120, 3 orang 180. Contoh yang paling gampang di sini adalah kalau kita masuk ke mall. Perhatikan koridor-koridor di mall. Koridor yang utama itu biasanya cukup lebar, bahkan sampai 2 kalinya 220 ini, 222,5 ini bisa dikali 2, karena memang didesain untuk dilewati oleh katakanlah 8 orang. Tapi ada koridor yang lebih kecil yang mungkin ukurannya sekitar 22,5 ini. Lebih kecil lagi, kaitannya dengan memang yang akan lewat di situ tidak terlalu banyak. Hanya dibatasi beberapa orang. Dan ini yang kemudian menjadi perlu diperhatikan lebih lanjut. Sebagai contoh, saya mengambil satu ruangan yang kemarin juga dibahas lebih seru lagi, yaitu dapur. Dapur buat saya personal itu sepertinya menjadi inti dari sebuah rumah. Kalau kalian perhatikan di bagian atas. Di bagian atas kita
Saya memasukkan berapa orang yang akan beraktivitas di situ. Kemudian kaitannya kaitannya yang ini. Kaitannya dapur terhadap ruang-ruang lain. Kalau kalian lihat di sini, ini dapur menjadi sentral bagi keseluruhan rumah besar, rumah yang larger ya, larger house yang lebih besar, bukan rumah yang sekedar rumah mini tapi rumah yang cukup besar. Dia punya koneksi langsung, katakanlah gitu, dengan utilitas. Dia ada koneksi tidak langsung, jadi titik-titik ini koneksi tidak langsung terhadap taman depan, atau tidak punya koneksi langsung terhadap area bermain anak-anak. Kenapa area bermain anak-anak tidak punya koneksi langsung dibanding dengan katakanlah hall? Hall sama sekali terputus karena anak-anak biasanya membutuhkan asupan yang lebih sering gitu dibanding kemudian dining room-nya. Justru dia muter dari kitchen ke pantry dulu, baru ke dining room. Tolong ya diperhatikan, ini untuk larger house, larger rumah besar, rumah yang sangat besar. Kalau di rumah kita atau di rumah biasa ya pasti ini langsung direct. Dari entrance juga tidak langsung, tapi biasanya ada side entrance-nya yang menuju ke dapur. Kalau istilah di Indonesia, biasanya kalau kalian ngikutin di YouTube Crazy Rich yang atau grebek rumah dan segala macam, ini yang disebut dengan dapur kotor. Kemudian pantry ini yang disebut dengan dapur bersih. Apa itu dapur bersih? Ya dapur yang ditunjukkan, yang biasanya dia punya koneksi langsung dengan dining room, dengan ruang makan. Oke. Kemudian di dalam dapur itu sendiri, dia punya organisasi ruang. Ini nanti kita akan bicarakan di minggu depan tentang organisasi ruang. 2 minggu lagi tentang organisasi. 2 minggu lagi, nanti saya cek lagi tentang organisasi ruang. Jadi di dapur sendiri itu punya skema tertentu. Nanti di bagian belakang saya akan jelaskan lebih lanjut. Bagaimana proses masak itu kaitannya dengan mencuci bahan makanan. Jadi bahan makanan yang masuk dari luar itu tidak langsung dimasak, pasti dicuci dulu, kemudian disiapkan, storingnya taruh di storage-nya di mana, apakah masuk ke kulkas atau segala macam, ada kurasinya, dipilih dulu, atau dia di preparation langsung. Bisa di baking kalau dia masak. Ini logikanya kembali lagi ya, logikanya orang Eropa yang lebih banyak baking daripada menanak nasi gitu aja lah. Preparation, kemudian dimasak, kemudian baru disajikan. Itu pun muter kan. Jadi skema ini adalah skema aliran atau skema perjalanan si bahan makanan. Jadi kalau kalian perhatikan, hanya dapur itu punya skema yang cukup rumit. Itu kenapa kemarin saya fokus ada beberapa di dapur, ada di kamar tidur dan segala macam. Karena memang setiap ruangan di rumah itu punya skema tersendiri. Dan ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Skema, kemudian ini muncul bubble diagram dan segala macam, itu ke arah sana. Oke, ini kaitannya dengan workplace dan arrangement-nya. Jadi aturan atau arrangement, pengaturan tempat pekerjaannya. Jadi ada sink-nya, wastafel-nya dan segala macam, worktop-nya segala macam, cooker dan segala macam. Kita akan lihat berikutnya. Oke. Hapus. Tutup. Lanjut. Dan ini kalau tadi berbuah skema model bubble dan segala macam, ini skema berdasarkan yang kemudian diaplikasikan di desain. Jadi ada model dapur yang linear, straight seperti ini.
dari kulkas dicuci, dimasak. Gampangnya gitu kan. Dari kulkas dicuci, dimasak. Nah, jadi alurnya ke sana. Ini alurnya ini terus dimasak. Ada yang dari sini dicuci, kemudian dimasak. Ada yang dari sini dicuci, kemudian dimasak. Ya, dari hanya sekedar dapur kita bisa punya beberapa macam skema. Kemudian dari dimasak ini kemudian disajikan. Kalau ini disajikannya di sini. Nah, jadi U-shape dan G-shape ini bedanya di situ. Sini, dimasak. Dan biasanya disajikan di kanan kiri gini. Dari sini, dari skema ini kemudian baru dimasukkan ukuran masing-masing perabot kaitannya dengan ukuran berapa banyak orang yang akan beraktivitas. Seperti sini, ukuran untuk biasanya pakainya 60. Kenapa 60? Karena orang berdiri kemudian beraktivitas itu biasanya 60. Lihat di bagian awal tadi, lebarnya biasanya 60. Ini untuk mempersiapkan, ini untuk ketika datang dari, jadi aktivitasnya adalah gini. Satu, dibongkar dulu sayurnya dan segala macam. Kemudian ini 1, ini 2 dicuci, kemudian dipotongi biasanya. Karena mungkin sawi gede-gede langsung dimasak kan, dipotong dulu, kemudian baru dimasak. Dan biasanya kalau sempit gini, kembali lagi disajikan di sini, disiapkan di sini, baru dibawa keluar. Lihat ya, dalam dapur pun kita punya flow, kita punya aliran untuk proses memasaknya. Ini yang two side, jadi modelnya bolak-balik seperti ini. Dan 120. Kenapa 120? Biasanya ada 2 orang yang akan beraktivitas di sini. Ini hampir sama sih, cuman bentuknya U. Dan lebarnya total 240, sama aja. Ini potong 60, ini 120, ini 60. Kemudian ada yang lebih besar. Jadi luasan sebuah ruang itu ditentukan oleh aktivitas orangnya, yang didukung oleh perabotnya, dan berapa banyak orang yang akan masuk di dalamnya dalam beraktivitas. Itu baru dapur. Lalu kalau katakanlah kalian sudah paham logikanya dari dapur katakanlah, atau kamar tidur, flow-nya bagaimana, kalian mungkin kemudian bisa memahami proses yang lebih besar, yang lebih kompleks. Ini kita akan pada pertemuan berikutnya, apa yang disebut dengan bubble diagram. Lihat, dari kitchen, ada yang disiapkan dan segala macam, kaitannya dengan public lunch, kaitannya dengan work area, kaitannya dengan storage yang bukan ke kitchen tapi untuk area. Jadi masing-masing lingkaran ini menunjukkan aktivitas yang ada di dalamnya dan menunjukkan juga koneksi terhadap ruang-ruang yang lain. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya melanjutkan dan biasanya bikin puyeng. Mana? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Ini disebut dengan bubble diagram. Nanti kita akan lihat. Dan
bubble diagram ini adalah bubble diagram sebuah katakanlah resort gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Ini gambarannya. Jadi bubble diagram sebenarnya adalah gambaran untuk gambaran awal atau skema awal sebelum kalian melangkah membuat denah dan segala macam. Itu ada tekniknya. Nanti berikutnya. Oke. Lalu bagaimana menentukan atau membuat bubble diagram ini? Sebelum kalian membuat bubble diagram, sebenarnya ada hal yang perlu dilakukan, yaitu contoh ini, contoh untuk tabel analisis kegiatan. Ini yang seperti dilakukan kalian di PA2 dan mulai di tugas-tugas berikutnya. Setelah memahami ukuran dan segala macam, kemudian kalian coba memahami sebenarnya kegiatan apa sih yang akan dilakukan di PA2 kemarin. Mohon maaf kalau yang bagi di PA-PA yang lain, studio yang lain, tolong di kepalanya atau cara berpikirnya disesuaikan. Jadi yang di tabel kiri adalah tabel analisis kegiatan. Ini contohnya adalah resort. Jadi yang disebut menginap itu bagaimana prosesnya. Ada reservasi, ada masuk ke kamar. Kemudian ada makan malam di resort, kegiatan makan dan segala macam. Ini perlu didata secara detail. Kemudian dikelompokkan. Pengelompokan paling gampang adalah fungsi utamanya. Fungsi utamanya dari sebuah resort itu apa sih? Aktivitas utama dari sebuah rumah itu apa sih? Kita macam-macam bisa macam-macam. Kemudian dari fungsi utama, apa fungsi penunjangnya? Penunjang untuk menunjang kegiatan atau fungsi utama. Lalu fungsi pelengkap, biasanya ini kaitannya dengan melengkapi kegiatan dari utama. Baik pengunjungnya, pelengkap dari pengunjung menginap di resort, atau bagi pelengkap bagi para pekerja di administrasi. Jadi ini ada amenity pegawai, ada membersihkan diri, tempat beribadah, ada parkir dan segala macam. Jadi mudahnya selalu membaginya seperti ini, dan ini bisa berlaku di semua proyek. Fungsi utama rumah itu apa sih? Ada yang fungsi utama rumah itu justru di ruang keluarganya. Jadi ruang keluarga menjadi sentral. Kegiatan apa yang terjadi di situ? Apa fungsi penunjangnya? Ada yang kemudian fungsi utamanya justru di kamar. Sehingga ada beberapa rumah yang tidak perlu keluar kamar, karena semua kegiatan itu selesai di kamar. Kamar mandi dalam ada TV, ada tempat bekerja dan segala macam. Tapi ada yang beberapa keluarga yang mengutamakan fungsi utamanya justru terjadi di ruang keluarga. Jadi TV tidak ada di kamar, kamar mandi juga ada di luar, tidak ada di kamar. Kamar benar-benar hanya fungsi penunjang yang sifatnya benar-benar private dan hanya untuk tidur, tidak untuk kegiatan yang lain. Itu bisa, masing-masing bisa. Lalu dari kegiatan-kegiatan ini, dari reservasi katakanlah, dari reservasi itu perlu fasilitas apa, perlu ruangan apa, siapa yang melakukan, pelakunya siapa, ada pegawai, ngapain saja dia, apa aktivitas apa aja yang dilakukan, lalu karakter suasana yang diharapkan dari fasilitas ini. Kemudian muncullah ruangan. Pelakunya tidak hanya pegawai, ternyata ada pengunjung, memesan kamar dan segala macam, memesan kamar ke pegawai. Jadi ada mengetik dan segala macam. Fungsinya atau karakternya lebih tenang, namun publik. Ada kesan mewah. Kembali lagi ya, ini resort ya. Sehingga muncul ruang resepsionis yang tenang tapi bersifat publik, punya nuansa mewah, yang dilakukan oleh pengunjung dan pegawai resepsionis yang punya koneksi dengan lobi. Karena ketika melakukan reservasi pasti ada masa menunggunya, antri katakan, punya koneksi dengan lobi. Dari sini
Kita fokus ke reservasi dulu. Reservasi ini apa? Kemudian dari sini, dari sudah ketemu ruangannya dan segala macam, kita masuk mengukur ruangan tersebut. Berapa banyak sih ruangan yang diperlukan? Reservasi itu berapa banyak orang yang akan ditampung? Kemudian sirkulasinya bagaimana? Kesan mewah itu didapatkan dari sirkulasi yang berapa persen? Kalau di sini ruang huniannya ini dibagi menjadi 3, ada berapa unit, dan ada ukuran standarnya atau berdasarkan studi preseden. Kemudian sirkulasinya adalah sirkulasi 20%. Tapi di lobi, karena menginginkan kesan mewah, menginginkan ketenangan, maka mungkin ruang sirkulasinya lebih. Itu yang kita bicarakan kemarin di PA2. Jadi logikanya adalah menentukan, menganalisis kegiatannya seperti apa. Kemudian dari kegiatan aktivitas tersebut ketemu pelakunya, siapa aja yang melakukan. Lalu dari pelaku tersebut melakukan aktivitas apa aja, sehingga ketemu ruangannya, ketemu nama ruangannya, dari nama ruangannya kemudian ditentukan besarannya. Jadi ini untuk memang tugas untuk pemikiran desain yang lebih kompleks dibanding di PA2 dan segala macam. Tapi ini bekal. Logikanya seperti itu. Penentuan kegiatan, fungsi dan kegiatan, penentuan pelakunya siapa, aktivitasnya ngapain saja, karakternya bagaimana, kemudian nama ruang, lalu dari nama ruang ketemu ruang-ruangannya, kalian lihat standar dan segala macam, bisa studi preseden dan segala macam, tentukan meter perseginya, lalu ketemulah total, sehingga kita bisa melakukan analisis yang lebih dalam lagi. Lalu kemudian dibuatlah masing-masing besarannya berapa sih untuk sebuah lobi yang mewah, yang tenang, namun juga kesannya mengakomodasi banyak orang, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tugas selanjutnya? Silakan. Saya stop share dulu deh, biar nggak bosan lihat gambar. Puyeng. Yuk, pertanyaan. Silakan, ada yang ditanyakan. Minum dulu. Oke, hampir 1 jam saya ngomong. Belum ada? Sudah mulai puyeng. Nah, jadi dari dapur aja itu sudah punya problem. Dapur dengan aktivitas yang kayaknya sederhana, yang kayaknya ya cuman dapur memasak dan segala macam, tapi punya konsekuensi kalau ketemu dengan ruangan lain yang kemudian diteliti seperti itu, juga akan ribet. Efeknya adalah dari situ ternyata kita tidak bisa kemudian mengukur satu persatu calon penggunanya. Itu gunanya standar. Katakanlah resort, nggak mungkin kan sebelum masuk diukur dulu, oh ya Bapak besarnya sekian, segala macam, rata-rata keluarga sekian, baru kelasnya yang cocok yang ini, yang repot. Itu gunanya standar. Tapi kemudian seperti tadi kita bicarakan, bahwa standar itu perlu tanda kutip dimodifikasi. Katakanlah resort, katakanlah hotel. Pangsa pasar yang paling banyak siapa disasar? Kalau resort yang pangsa paling banyak disasar adalah wisatawan asing, khususnya Eropa, ya sudah, pakai data arsitek yang apa adanya. Tapi kalau pangsa pasarnya orang Asia, mungkin kita perlu menyesuaikan.
kalikan 0,8 sampai 0,9 agar lebih sesuai gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya balik lagi turun ke bawah. Oke. Kita masuk ke tugas. Ya, biasanya setelah tugas baru ada banyak pertanyaan. Tugas 4. Aktivitas, ukuran ruang, fasilitas, besaran ruang. Judulnya seperti itu, tapi kayaknya tidak sampai ke besaran ruang. Tapi kalau kalian perhatikan tugas mata kuliah teori dan metode perancangan dengan mata kuliah PA 2, mohon maaf kepada PA yang lain, ini kebetulan sebagian besar pesertanya adalah peserta perancangan arsitektur 2. Kalau kalian perhatikan, yang di sebelah kanan kemarin kita bicara tentang pengukuran, kemudian mahasiswa menghitung luasan ruang yang diamati, silahkan kalian pilih dan segala macam. Kemudian menghitung luasan perabot dan segala perabot yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian melakukan analisis sirkulasi. Artinya di PA2 adalah kondisi real, kondisi apa adanya yang coba kita pelajari. Supaya nggak bingung, saya tulis saja. Ini PA2. Sedangkan yang di kiri TMPB. Saya sama dengan Bu Rizka, masih belum nyaman dengan TMPB, tapi oke lah. Apalah arti sebuah nama. Kalau kita lihat di sebelah ke TMPB yang warna kuning, tetap hampir sama. Mahasiswa mendeskripsikan satu aktivitas sehari-hari yang terpilih secara mandiri. Hampir sama kan? Seperti yang di PA2 di tugas pertama. Namun berdasarkan aktivitas tersebut, mahasiswa menentukan alur kegiatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas tersebut. Jadi kalian buat alurnya. Sama di tugas 1 PA2 juga membuat pemetaan. Mahasiswa perlu menjabarkan kebutuhan khusus kenyamanan dan beraktivitas. Hampir sama juga, kalian menentukan fasilitasnya apa aja. Berdasarkan fasilitas, mahasiswa mensketsa fasilitas tersebut. Kemudian mahasiswa mensketsa wadah aktivitas lengkap dengan perabotnya. Kira-kira bedanya di mana? Ada yang bisa jawab? Apakah sama? Izin jawab, Pak. Silakan, Pak Sri. Kalau TMPB tuh jadi kayak udah menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Kalau PA2 tuh lebih ke keadaan real yang mungkin ada beberapa perabotan atau sirkulasi udaranya yang tidak sesuai dan nggak sesuai dengan kita dan buat kita nggak nyaman. Oke, ya, tepat. Jadi memang PA2 itu kondisi real. Sedangkan TMPB, teori dan metode, kondisi yang kalian harapkan. Itu kenapa dari awal ketika kalian mencoba merumuskan masalah di mata kuliah teori dan metode ini, saya minta tolong kaitkan dengan studionya. Berapapun studionya, apapun studionya, silakan dikaitkan karena akan terkait dan saling melengkapi. Kalau di PA2, contoh mohon maaf kepada PA lainnya sekali lagi, di PA2 kondisi real sehingga kalian tahu, oh ya ini nggak pasnya di sini. Silakan kalian terapkan di mata kuliah teori dan metode. Apa yang kalian harapkan, apa yang kalian sesuaikan. Lupa nggak kebalik, bahwa di studio kan harusnya merancang, bukan di teori dan metode merancangnya. Dalam kasus ini, dalam tugas ini memang agak kebalik.
Tapi nanti proses selanjutnya, cara berpikir di teori dan metode ini, hasil yang dia dapatkan dari tugas teori dan metode ini akan diterapkan di perancangan. Yang kalian lakukan di teori dan metode ini, kalian mengangan-angankan fasilitas yang seperti apa, perabot yang seperti apa, dan segala macam. Itu ya, paham ya? Oke, supaya nggak bingung gitu loh, supaya clear aja pemahamannya. Oke, kita lanjut. Ini kaitannya kalau kalian lihat di RPS, kaitannya akan pada di tugas 6. Pak, tugas 5 aja belum kok tugas 6. Saya loncat. Nanti di tugas 5 silakan kalian baca maunya apa. Di tugas 6, kalian akan berkelompok, membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Saya sarankan kelompoknya adalah kelompok dengan PA yang sama, sehingga nggak ribet. Jangan sampai ada yang PA 4 bergabung dengan PA 2. Bisa sih nggak masalah, cuman akan ribet menyesuaikan dengan perancangan kalian. Karena dari tugas 4, kalian mengamati satu aktivitas dan satu ruang, kalian akan bergabung secara berkelompok di tugas 6. Untuk kemudian kita membuat susunan ruangannya. Kita membuat tata ruangannya. Yang disampaikan secara skematik. Apa itu skematik di tata ruang? Skematik di tata ruang, ya ini. Salah satunya skematiknya adalah bubble diagram ini. Jadi tolong kemudian dipertimbangkan pemilihannya, atau mulai sekarang silahkan dipertimbangkan pemilihan kelompoknya, kemudian pengamatannya. Kalau kalian cerdik atau kalian bisa mengkoneksikan dengan PA2, akan seru. Jadi ada yang ngamati di dapur, ada yang ngamati di ruang keluarga, ada yang ngamati di ruang atau di kamar tidur, ada yang ngamati di kamar mandi, kemudian di halaman, di teras, atau di ruang utilitas. Utilitas itu kayak apa? Tempat cuci, gudang dan segala macam. Pak, gudang aktivitasnya apa? Proses menempatkan barang dan segala macam itu kan kaitannya juga dengan proporsi tubuh manusia. Sehingga saya harapkan di tugas ke-6 ini yang akan dipresentasikan di UTS, kalian bisa membuat minimal skema dari sebuah rumah. Kalau kasusnya di PA 2. Kalau di kasusnya di PA 4, kalian bisa membuat skema asrama. Jadi ada yang di kamar, ada yang di bagian ruang bersama, ada yang di ruang makan mungkin, di dapurnya mungkin. Bisa seperti itu. Dan skema ini silahkan kalian gunakan nanti di PA-PA selanjutnya. PA 2 memang tidak bicara tentang rumah ya, sementara tidak bicara tentang rumah. Tapi akan kalian skema atau bubble diagram ini kalian akan punya pengalaman, nanti akan kalian lanjutkan di PA 3 biasanya, atau punya pengalaman untuk selanjutnya, minimal logika berpikirnya kalian bisa gunakan di PA-PA selanjutnya. Begitu. Itu kenapa sengaja memang saya set, kebetulan juga dosennya saya dan Bu Rizka, jadi PA 2, mata kuliah teori dan metode itu terkait erat. Apalagi kemudian saya di PA 1 juga pernah memegang, artinya berlanjut gitu. Saya harap pengalaman di semester awal tahun pertama ini akan berguna kalian melanjutkan ke depan. Seperti saya ungkap tadi, kalau memang bisa bergabung, kalian kemudian bisa buat ini minimal. Skema ini di kamar itu ngapain aja sih? Apa kaitannya dengan ruang keluarga? Apa kaitannya dengan warna hijau ini kitchen, dapur?
kenapa dapur di depan dan segala macam, kita akan seru. Sehingga logika berpikirnya dari tadi penentuan ruang aktivitasnya segala macam, ini bubble diagram, yang kemudian bubble diagram di ini katakanlah dua. Yang pertama itu kan pemetaan aktivitas, saya coba PA. Kedua, ini 3, kalian sudah punya draft kasar untuk denah, dan kemudian bisa denah. Saya tidak akan di teori metode bikin denah seperti ini, enggak. Tapi logika berpikirnya. Kemudian ditransformasi menjadi seperti ini, lengkap dengan perabotnya. Nanti di tugas di PA 2 selanjutnya akan bikin gambar aja. Bikin gambar denah seperti ini. Supaya kalian paham logika berpikir. Oke, itu kaitannya. Semoga di teori dan metode ini benar-benar kalian juga mulai paham atau bisa paham bagaimana proses berpikir dari tangan di PA1, menggambar tangan, memahami tangan itu bagaimana. Kemudian di awal, baik di PA2 awal maupun di teori metode ini, kita bicara tentang ukuran tangan, bicara tentang ukuran tubuh. Kemudian kita bisa membuat bubble diagram, minimal sketsa-sketsa kasar. Yang diharapkan pengalaman-pengalaman itu kalian bisa lanjutkan untuk tugas-tugas selanjutnya di studio atau di mata kuliah perancangan arsitektur. Itu sih fungsi dari mata kuliah teori dan metode perancangan, adalah memberi bekal, memberi pemahaman dasar supaya kalian bisa paham kaitan antara bubble diagram dengan gambar sketsa kasar seperti ini. Ini yang sebelah kiri adalah gambar prarancangan, block plan, nggak salah, block plan. Kemudian kalian juga bisa paham bagaimana melakukan analisis kegiatan, analisis ruang, analisis besaran ruang, yang seperti ini besaran ruang. Begitu. Oke, kayaknya habis. Nah, habis. Begitu? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Puyeng. Karena juga hari ini memang rangkuman dari seluruh mata kuliah sih sebenarnya. Rangkuman dari seluruh dari seluruh kegiatan mata kuliah teori dan metode selama 1 semester ini. Saya harus menjelaskan di titik ini supaya tidak terjadi kebingungan. Kalian juga harus paham apa yang kalian lakukan untuk apa. Jadi nggak hanya kerja tugas, pokoknya kerja tugas, tapi kerja tugas itu untuk apa sih, bekal untuk apa, akan digunakan untuk yang mana, seperti itu. Begitu. Pertanyaan, silakan. Teknisnya, sebelum kalian mengerjakan baik yang teori dan metode, dan saya yakin juga kalian juga belum mengerjakan mata kuliah perancangan arsitektur 2, kalian koordinasi hari ini, bentuk kelompok, gitu aja. Kalau saya sih nyamannya gitu. 3-5 orang. Kenapa saya pilih angka 3-5? Itu supaya masing-masing anggota itu berkontribusi. Saya tidak pernah percaya kelompok besar di atas 7-9 orang, itu saya nggak pernah percaya. Karena pasti ada satu, kalau udah 7-9 orang itu ada 1-2 orang yang hanya titip nyawa di situ. Izin Pak, Ya, silakan Maya. untuk tugas MPB ketiga ini udah bukan kelompok ya Pak? Belum kelompok Untuk yang yang 6 kelompok itu Pak ya? Ya. Tapi kan yang ketiga ini mulai dirintis kalau sudah ada kelompoknya segala macam, kan jadi enak. Kalian kerjanya untuk ke-6 sudah diantisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan PA2 kalian pengamatan, kalian juga bisa kemudian menentukan
Oke, saya ngamati dapur, rekan yang lain mungkin ngamatin di tempat lain gitu kan, berdasarkan pemetaan kemarin. Kemudian benar kata si Fajri tadi, ini adalah usulan gitu loh, usulan idealnya seperti apa sih? Belum pada perancangan rumahnya, baru skemanya saja. Dan itu akan kita presentasikan, kalian presentasikan untuk UTS. Setelah UTS, kita tidak utik-utik skema itu. Kita tidak akan utik-utik gambar skematik kalian. Kami akan memberi beberapa bekal untuk analisis kaitannya dengan konsep perancangan. Ada studi preseden, ada kaitannya dengan urban, kaitannya dengan arsitek parametrik. Di arsitektur parametrik saya meminta dosen kita juga, dosen arsitektur Unsri untuk mengisinya, yang kebetulan lagi studi di Taiwan. Kemarin sudah kontak-kontakan beliau. Semoga waktunya tepat dan ada waktu luang yang bisa beliau bisa sharing. Pak Adam akan memberi materi tentang arsitektur parametrik untuk mengisi pemahaman apa sih itu arsitektur parametrik, apa kaitannya dengan desain dan segala macam, bagaimana proses desain, begitu. Jadi logikanya itu. Jadi di sini kita beresin sampai UTS adalah bubble diagram. Syukur-syukur sampai besaran ruang, tapi saya tidak mentargetkan pasti di besaran ruang, enggak. Lalu selanjutnya ada bekal untuk pengkayaan konsep. Nah, setelah itu benar-benar terpisah antara PA2 dan teori dan metode perancangan. Karena PA2 akan berjalan sendiri dengan ruang personalnya, dan teori dan metode akan berjalan sendiri dengan pengkayaan konsep. Begitu. Di pertemuan sekarang sampai ke UTS akan banyak berhimpit dengan mata kuliah perancangan arsitektur. Setelah itu mereka berpisah, move on masing-masing. Itu ada pertanyaan? Pak, izin nanya Pak. Silakan. Tapi nggak tahu ini bakal masuk ke materi atau enggak sih. Sebenarnya ini pertanyaan tuh udah dari kemarin sih, udah dari PA kemarin. Yang kita bahas tentang dapur ya Pak. Yap. Kebetulan kan kemarin saya pemetaannya tuh ngambil pemetaan rumah yang di Lubuk Linggau ya Pak. Nah, di rumah Lubuk Linggau itu tuh dulu ada kayak dapurnya itu cuma satu Pak. Tapi bertambah ayah tuh buat dapur baru, terus dapur itu difungsiin jadi dua, ada dapur bersih sama dapur kotor. Nah, pertanyaan yang mau saya tanya itu kan, misalnya kayak kita ngedesain rumah itu kan bakal ada bubble diagram ya Pak? Yap. Nah, bubble diagram itu tuh biasanya kita buat dari kayak interview sama klien yang bakal kita, yang rumahnya bakal kita bangun kan Pak? Iya, betul. Nah, ada kemungkinan misalnya kayak setelah kita interview terus udah bubble diagramnya udah jadi, rumahnya udah jadi juga, terus pas udah terbentuk kan manusia tuh kan kayak hidupnya tuh kayak dinamis ya Pak. Ya. Nah, jadi nanti ada kayak beberapa ruangan yang bakal jadi ruangan mati. Nah, sama kayak yang di rumah saya yang di Lubuk Linggau itu tuh dapur bersihnya itu jadi ruangan mati gitu Pak, karena lebih banyak menggunakan di dapur kotor, kayak agar terhindar dari adanya ruang mati tersebut tuh gimana ya Pak? Oke, ini kaitannya dengan profesi arsitek sih sebenarnya. Ketika melakukan wawancara awal itu sebenarnya si arsitek harus mengantisipasi. Artinya gini, dia akan menawarkan desain rumah tumbuh atau rumah yang fix. Itu yang pertama. Kemudian si arsitek juga harus memperhatikan
mana kebutuhan, mana keinginan, mana want, mana need. Itu yang akan ribet itu. Karena selalu klien bilang, saya ingin. Bentar, inginnya itu dibutuhkan benar atau hanya emosional? Mohon maaf, kalau tadi kamu cerita tentang dapur bersih akhirnya tidak pernah digunakan, sebenarnya nggak dibutuhkan kan? Itu bukan kebutuhan. Nah, seorang arsitek karena punya kompetensi dalam mendesain, sebaiknya memberi advice. Gitu. Pak, sebenarnya Bapak itu nggak perlu dapur bersih, nggak perlu pantry, kalau istilah di kerennya itu pantry, bukan dapur bersih sih sebenarnya. Yang diperlukan mungkin hanya sebuah meja makan yang bisa digunakan setiap saat, dan paling hanya pemanas kopi, bikin ada oven listrik, cukup. Nggak perlu sampai ada kompor gas umpamanya seperti itu. Jadi itu peran dari arsitek di situ. Lalu kalau lebih lanjut lagi, si arsitek ini perannya untuk mendesain rumah tumbuh atau rumah fix. Kalau rumah tumbuh, si arsitek juga harus memikirkan, Pak, dengan budget sekian, dengan kebutuhan masa sekarang sekian, dengan kondisi Bapak sekarang, ini dulu deh diberesin. Beresin udah jadi, kemudian untuk tahap berikutnya bagian ini. Dengan model seperti itu, si arsitek juga harus bertanggung jawab ketika mengembangkan bagaimana proses konstruksinya. Apakah mengganggu bangunan yang sudah ada atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus memastikan ketika bangunan pertama dan bangunan kedua terbangun, itu semua fungsional. Harus fungsional, tidak ada ruang mati. Nah, itu kompetensi arsitektur di situ memang diuji. Nah, apalagi kemudian ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap selanjutnya. Itu akan seru banget. Dan itu tantangannya. Tidak hanya dipersiapkan ruangannya, tapi juga si arsitek harus memikirkan proses ketika harus mengembangkan seperti apa. Seperti sorry, saya matikan dulu. WA saya mengganggu. Kayak proses membangun rumah tumbuh itu jangan sampai mengganggu aktivitas rumahnya, rumah utamanya, rumah yang pertama. Sering terjadi adalah ketika proses rumah tumbuh, si penghuni harus keluar dari rumah itu, ngontrak, repot, budgetnya lebih ribet lagi. Tapi kalau si arsitek yang bagus dan dia sudah memikirkan, oke, hanya bagian ini yang kemudian ditambah tanpa harus mengganggu. Itu ada ya kreativitas arsitektur di situ gitu. Begitu sih Pak Ciri. Kuncinya di satu, keinginan dan kebutuhan di situ. Dan itu repot. Setengah mati. Yang bayar siapa? Yang butuh siapa? Tapi itu teknik komunikasi si arsitek. Karena arsitek paham benar. Sebenarnya bapak dan ibu itu enggak perlu ini gitu. Bapak yang perlunya ini dengan luasan sekian. Itu kenapa kan di hari ini kita belajar tentang kaitannya berapa orang yang akan beraktivitas, berapa orang yang akan melakukan aktivitas di satu ruangan, aktivitas apa aja dan segala macam. Di situ, kuncinya di situ. Gitu, Pak Cim. Terima kasih ya Pak. Maaf kalau kayak Enggak melenceng sih, enggak melenceng. Apa yang kamu tanyakan itu terkait dalam proses sebuah perancangan gitu. Ada lagi? Silakan. Yuk. Tumben Rintan biasanya rame. Sumaya, Pausan, Sapik.
Kita diskusi santai aja. Apa gini, kalau di mata kuliah saya, jangan ragu untuk menanyakan, biar kalau memang out of context, kalau toh tidak terlalu jauh ya nggak masalah gitu. Nanti saya akan memilah, Pak ini konteksnya mungkin terlalu jauh, apa kaitannya dengan materi kita, saya akan kasih jembatannya. Intinya adalah, karena ini gini, kalau di arsitektur itu proses belajarnya justru proses belajar diskusi kayak gini, bukan menghafal. Itu juga kenapa saya masuk di jurusan arsitektur. Saya paling lemah menghafal. Tapi jeleknya saya susah lupa. Saya paling susah ingat tapi susah lupa. Repotnya di situ. Jadi sampai terakhir nanti ya kayak Sabik, Sumaya, Rintan itu pasti akan saya tunggu di tugas akhir. Pak kok hanya itu yang dihafal? Ya kebetulan aja sering muncul jadi tahu gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin Pak. Ya, akhirnya kan. Silakan. Jadi output tugasnya itu nanti gambarnya itu ada berapa Pak? Ada gambar denah yang sirkulasi gitu Ya, atau pemetaan gitu. Kemudian usulannya. PA Ya, kayak PA gitu. Kemudian kamu usulkan. Ruangan aja. Terus Perabotnya. ada gambar dari samping gitu. Boleh dari samping gitu atau gambar denah, tapi nanti didetailkan berapa banyak orang yang akan berperan di situ dan segala macam kaitannya di sana. Jadi kurang lebih ada 2 atau 3 gambar gitu ya? Ya. Nah, gambar-gambar itu kalau kalian, kenapa saya sarankan untuk bentuk kelompok, gambar-gambar itu kalau kemudian dikerjakan untuk tugas 6 itu kan tinggal dipasel kan. Katakanlah Sumaya garap dapur, Rintan garap ruang TV, ruang TV-nya Sabik. Katakanlah Sabik ruang TV, Rintan di kamar gitu kan. Kemudian bisa dipasel kan. Kemudian kita cek sirkulasinya gimana sih? Si dapur ini berkorelasi langsung dengan kamar enggak? Kalau toh tidak berkorelasi langsung dengan kamar, gimana cara mengatasi sirkulasinya? Gimana skemanya? Kayak kemarin dapur, ruang makan jadi satu, nggak masalah. Tapi kemudian bergabung dengan kamar mandi kan jadi bermasalah kan? Ya kalau kebetulan lagi sehat itu tidak terlalu menyengat baunya. Habis makan jengkol, jering, kabau kan ya. Bubar semua kan. Jadi ini kayak collab buat ruangan ruangan rumah yang sesuai dengan keinginan kita. Yap. Terus disusun jadi satu rumah gitu ya Pak. Bisa dikatakan masing-masing ambil peran berarti Pak. Yoi. Jadi nggak tabrakan jadi kamar semua atau rumahnya itu jadi satu fungsi cuman. Iya. Kan apa trennya hype sekarang yang lagi in itu kan collab. Saya sih hanya ikut aja. Nggak tahu sampai sekarang tidak ada tawaran untuk collab YouTube atau bikin podcast bareng, nggak ada. Saya sih menanti tantangan dari mahasiswa. Ada sih, ada di kelas ini juga. Irgi itu masih utang collab sama saya. Mungkin bisa. langsung nyaut. Dia punya utang collab-nya udah di belakang layar Itu kan hype-nya sekarang gitu. Jadi saya hanya mengikuti karena gini. Kenapa ini bukan karena lagi tren, bukan karena si Deddy Corbuzier terus collab dengan beberapa orang yang bikin somasi dan segala macam, bukan perkara itu. Karena ke depan profesi arsitek itu tidak bisa berdiri sendiri. Arsitek itu tidak bisa jadi superhero yang menyelesaikan segalanya sendiri.
Kalian lihat aja Marvel aja sekarang kan serinya bukan seri yang sendirian, tapi gerombolan gitu kan. Nah, di arsitektur itu seperti itu. Arsitek itu tidak lagi bisa jadi master of builder, Superman atau Batman. Batman aja penuh Robin. Nah, arsitek sama. Arsitek akan collab. Nah, pengalaman berkelompok katakanlah kecil 3-5 orang itu akan memberi pengalaman pembelajaran di kalian. Bagaimana berkolaborasi, bagaimana kemudian kita menyampaikan ide, menggabungkan dengan ide orang lain. Saya sih memberi pengalaman itu aja. Kemudian pengalaman itu disisipkan di mata kuliah, itu aja. Yap, begitu sama ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Kak? Oke, silakan kalian berembuk karena pasti akan cukup seru. Kalau ada pertanyaan silakan dilontarkan di WA group. Bagi yang PA atas silakan menyesuaikan